Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Winda Abdullah dengan NIM 4242201066. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas asesmen akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan dengan topik prediksi sinyal acak menggunakan jaringan saraf tiruan metode backpropagation. Tugas ini memiliki keterkaitan dengan tugas sebelumnya, namun perbedaannya hanya pada penggunaan jumlah output. Pada tugas ini, saya diminta untuk membuat 1000 data yang membentuk sebuah sinyal acak, di mana pada tugas ini akan menggunakan dua input, yaitu X1 dan X2, dan satu output yaitu Y. Saya menggunakan bahasa C# pada Visual Studio berbasis Windows Form untuk menyusun program untuk tugas ini. Nah, sebelum masuk ke program, saya akan menjelaskan eh, terlebih dahulu konsep dasarnya yaitu algoritma backpropagation. Backpropagation adalah metode pembelajaran yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan multilayer. Prosesnya itu terdiri dari dua tahap, yaitu adalah eh, yang pertama eh, forward pass. Pada tahap ini input dimasukkan ke jaringan dan dihitung secara berlapis dari layar input menuju hidden ke output. Nah, output yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan target yang sebenarnya. Yang kedua itu adalah backward pass. Di sini error antara output, prediksi, dan target dihitung, lalu error tersebut disebar ke belakang untuk memperbaiki bobot-bobot jaringan agar output di epoch berikutnya menjadi lebih akurat. Proses ini dilakukan berulang hingga error cukup kecil atau jumlah epoch maksimal tercapai. Di program ini saya juga menggunakan fungsi aktivasi sigmoid seperti pada tugas sebelumnya, yaitu rumus Y sigmoid sama dengan 1/1 tambah E dipangkat min X. Kenapa menggunakan fungsi sigmoid? Karena fungsi ini akan selalu menghasilkan output dengan rentang 0 hingga 1. Fungsi ini sangat cocok jika data input dan target output kita juga berada dalam rentang yang sama. Karena fungsi sigmoid tidak bisa mengeluarkan nilai di luar 0 sampai 1, maka semua data sinyal asli saya normalisasi terlebih dahulu ke rentang tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan rumus normalisasi min dan max. Nah, ini merupakan rumus normalisasi min-max. Tujuannya adalah agar data kita sesuai dengan karakteristik fungsi aktivasi sigmoid, sehingga pembelajaran bisa dilakukan secara optimal tanpa hasil yang over atau negatif. Nah, setelah proses normalisasi selesai, sekarang saya akan meload data sampel yang telah saya buat. Jadi saya akan mengklik tombol load data. Eh, Program akan membaca file txt berisi sinyal acak yang sudah saya buat. Data dari file tersebut akan ditampilkan menggunakan chart dengan label generate random signal. Nah, seperti ini agar bisa melihat visual bentuk sinyalnya. Nah, setelah data berhasil ditampilkan, langkah selanjutnya adalah mengisi uh, beberapa parameter yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah jumlah hidden. Parameter ini adalah jumlah neuron di hidden layer. Semakin banyak neuron, semakin kompleks jaringan bisa belajar pola. Lalu ada toleransi error. Parameter ini adalah batas error yang diinginkan. Kalau error sudah lebih kecil dari angka ini, training akan berhenti. Nah, yang terakhir itu adalah MIU atau learning rate. Parameter ini menentukan seberapa besar langkah koreksi bobot saat training. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting dari program ini, yaitu proses learning dengan algoritma backpropagation. Setelah parameter dimasukkan, lalu klik tombol learning, maka yang akan menjalankan sebuah fungsi bernama start training untuk menginisialisasi bobot dan mempersiapkan data input dan target. Lalu juga ada fungsi training step. Uh, Training step di sini akan dijalankan berulang-ulang oleh timer. Disinilah proses backpropagation terjadi. Tahap pertama itu ada forward pass. Ini.
Pas di mana input X1 dan X2 dikalikan dengan bobot, lalu masuk ke layar tersembunyi dan akhirnya menghasilkan output prediksi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, selanjutnya setelah output didapat, kita masuk ke backward pass. Di sini error antara output prediksi dan target dihitung, lalu digunakan untuk memperbaiki bobot-bobot jaringan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk proses warnanya. Sebelumnya kita akan masukkan jumlah hiddennya dulu. Saya mau 5, untuk toleransi warnanya saya mau 0,0015, dan untuk birunya saya mau 0,2. Baru kita learning. Nah, proses ini dilakukan terus-menerus untuk semua data dan diulang setiap epoch. Nilai error rata-rata ditampilkan pada chart 3 ini, sehingga kita bisa lihat apakah jaringan berhasil belajar. Dengan begitu, jaringan kita bisa mempelajari pola dari sinyal acak dan digunakan kembali nanti saat proses feed forward untuk menghasilkan prediksi. Eh, Penjelasan ini bakalan ada kenapa dia lama. Nanti apa akan saya jelaskan ketika ada analisa.
Nah, setelah proses training selesai dan jaringan sudah belajar dari sampel data, saya lanjut ke tahap pengujian dengan menekan tombol testing. Oh iya, di sini saya ingin menekankan bahwa proses feed forward sebenarnya terjadi dua kali, yaitu pertama saat training dan kedua saat testing atau uji prediksi. Nah, di program ini, ketika saya mengklik tombol testing, program akan menjalankan fungsi bernama test and plot signal. Nah, di sini hasil prediksi tampilkan dalam bentuk grafik SP-line. Bisa dilihat bahwa garis merah menunjukkan bahwa sinyal target asli dan garis hijau menunjukkan hasil prediksi dari sinyal. Kalau garis hijau mendekati garis merah, itu berarti jaringan berhasil mempelajari pola sinyal dengan baik dan bisa menghasilkan output yang akurat. Jadi, proses feed forward ini penting, baik untuk training maupun untuk menguji performa jaringan setelah training selesai. Nah, setelah training selesai, saya juga melakukan beberapa percobaan dengan menggunakan parameter-parameter penting untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil training, seperti yang tadi, kenapa dia terlalu lama gitu ya kan. Nah, yang pertama itu pengaruh nilai epoch. Uh, Misal, jika saya membatasi epoch hanya sampai 25 dengan mengisinya pada text box, jumlah iterasi, maka training akan berhenti begitu mencapai 250 iterasi. Meskipun error belum memenuhi target, ini bisa menyebabkan model belum belajar dengan optimal. Hasil prediksi pun bisa masih kurang akurat. Tapi di sisi lain, membatasi epoch juga berguna untuk menghindari training yang terlalu lama dan membebani sistem. Jadi jumlah epoch harus dipilih dengan cermat sesuai kompleksitas data dan waktu yang tersedia. Yang kedua itu adalah pengaruh nilai error learning atau toleransi error. Saya mencoba mengubah toleransi errornya menjadi 0,0015 menjadi 0,0001. Hasilnya adalah training dengan target error 0,0015 selesai lebih cepat dengan jumlah iterasi sekitar 337 epoch. Tapi ketika saya turunkan di 0,0001, hasil training menjadi lebih presisi, tapi jumlah iterasi bertambah dan waktu training juga jauh lebih lama, yaitu 748. Nah, intinya semakin kecil toleransi error, semakin bagus hasilnya. Namun, waktu training juga semakin lama. Tapi jika terlalu kecil juga, jadi kan bisa berisiko mengalami overfitting karena berusaha terlalu keras untuk menyesuaikan data latihnya. Nah, yang ketiga itu adalah pengaruh nilai MIU atau nilai learning-nya. Saya juga mengubah nilai MIU atau learning rate-nya dengan 0,5. Training selesai dalam 337 iterasi. Tapi saat MIU saya turunkan ke 0,1, proses training menjadi lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak iterasi, yaitu sebesar 4.830. Karena learning rate kecil membuat bobot berubah perlahan, sehingga konvergensi butuh waktu. Sebaliknya, kalau MIU terlalu besar, proses jadi cepat, tapi bisa menyebabkan jaringan melompat-lompat dan tidak stabil. Jadi, nilai MIU juga harus dipilih secara seimbang agar jaringan bisa belajar cepat, tetapi tetap stabil. Nah, yang terakhir itu adalah jumlah hidden. Jumlah hidden. Saya mencoba membandingkan jumlah hidden node yaitu 5 dan 10. Saat menggunakan 5 neuron, training butuh sekitar 337 iterasi dan struktur jaringan lebih cepat dan ringan. Tapi saat saya menaikkan ke 10 neuron, kapasitas jaringan meningkat
bisa mempelajari pola yang lebih kompleks, tetapi iterasinya kadang meningkat juga, bahkan pernah mencapai 401 epoch karena ruang parameter lebih besar dan bobot lebih banyak yang harus dioptimasi. Artinya, penambahan hidden node memang meningkatkan kemampuan jaringan, tapi juga meningkatkan risiko training lebih lama dan bahkan overfitting kalau datanya kurang. Jadi, dari hasil analisa yang saya simpulkan, epoch yang terlalu kecil dapat membuat training berhenti sebelum waktunya. Nah, error learning yang kecil menghasilkan model yang lebih presisi, tapi proses training jadi lebih lama. Learning rate yang lebih kecil membuat training lebih aman, namun lambat. Yang bernilai lebih besar bisa cepat namun rawan gagal. Dan jumlah hidden node harus disesuaikan. Jika terlalu sedikit bisa underfitting dan jika terlalu banyak bisa overfitting dan lama conversion. Semua parameter ini perlu diatur lewat eksperimen agar hasil prediksi sinyal dari jaringan saraf menjadi optimal. Terakhir, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting dari proyek ini. Dalam tugas AS ini, saya telah membangun sistem prediksi sinyal acak menggunakan jaringan saraf tiruan berbasis metode backpropagation, di mana prosesnya saya mulai dari membaca dan menormalisasi data sinyal, mengatur parameter training seperti jumlah neuron, learning rate, dan toleransi error, melatih jaringan hingga menghasilkan prediksi sinyal yang mendekati sinyal hasil, melakukan evaluasi terhadap parameter-parameter untuk memahami dampaknya terhadap proses training, dan hasilnya menunjukkan bahwa jaringan dapat mempelajari pola sinyal dengan baik. Pemilihan parameter yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas model. Feed forward setelah training mampu menghasilkan output yang akurat. Tugas ini menjadi bukti bahwa metode backpropagation sangat efektif untuk masalah prediksi pola berbasis data. Saya berharap video ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana cara kerja dan implementasinya. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.